penonton ini pun yakin itu Jen ya. Jadi sekali-sekali bisa lah ya. Oh, ular. Salah tanah. Ada ular. Bukan ngomong kau Him. Antara ular. Jumat nih woi. Oh, nggak bisa ular ini Pit. Ular piper ya Om. Ular piper Pit. Jangan dilempar gitu. Pit. Alah naik lagi di ke atas kan. Pit. Jumpa lagi bersama saya di Bintang Horor. Jadi semua cerita kita adalah fakta, nyata dan tanpa rekayasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Silakan. Jadi kan Jen, sekarang kan kita mau menjawab nih, banyak yang bertanya-tanya ya kan. Ya, jadi yang nonton ini, kawan-kawan kita yang nonton ini pikirnya konten kita ini nggak real, nah dibuat-buat. Cecek lah ya. Jadi kayak cecek lah. Jadi sekarang kan pelakunya kan Bang Jen ya kan. Jadi bahwa yang melakukan penarikan kan Bang Jen. Jadi ya jelaskan sama mereka bahwa konten kita ini bukan konten yang main-main gitu. Jadi konten yang sebenar-benarnya real terjadi, nah, gitulah. Jadi kalau kita coba kita jelaskan sama penonton lah ya. Jadi silakanlah Bang Jen jelaskan. Kalau ada yang komen Jen, katanya kebawa lah sama suasana podcastnya. Cuman kan ada yang bilang, tapi kok nggak ada penarikan aslinya gitu. Tiba-tiba barangnya udah ada gitu kan. Jadi sebetulnya kalau dalam dunia yang goib-goib kayak gitu tuh, itu Om nggak bisa kita itu narik-narik di depan orang banyak. Kita itu narik-narik barang itu harus di video-videokan segala macam. Nggak segampang itu deh Om. Karena kan kita kan mau yang real, bukan yang mau dibilang setting-settingan. Sebenarnya realnya gimana tuh Jen? Kalau untuk dibilang realnya itu contoh gini Om. Kita ada yang sebagian orang dapat barang ataupun dapat barang-barang pusaka itu contoh melalui dari mimpi. Tiba-tiba dia tidur malam, setelah tidur malam dia mimpi disuruh ngambil barang di suatu tempat. Itu nggak boleh Om dibilang itu kita tuh ngomong sama orang lain, yuk kawannya aku ngambil barang itu, nanti barang itu nggak ada. Oh jadi nggak bisa gitu ya? Oh bisa hilang deh. Bisa hilang gitu Om. Misalkan gini, Jen mimpi, Ya. Udah itu, atau mimpi lah nih ya, mimpi ada suatu barang lah ya di sana. Udah itu ceritakan sama Jen, itu bisa hilang gitu? Bisa dia hilang. Karena kenapa? Itu kalau bahasa Jawa-Jawa itu pulungnya tuh untuk Om gitu. Oh, bukan berarti, untuk yang lain gitu. Hanya untuk Om aja yang boleh ke sana ngambil barang itu gitu. Oh, berarti gini, maksudnya dia maunya sama Om lah. Iya gitu, nggak boleh lagi gitu. tahu siapa-siapa gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang modelnya contoh nih di satu rumah, contoh entah dalam kamar ataupun di kamar mandi ataupun di mana tempatnya ada barang yang bisa diangkat, bisa boleh. Yang seperti itu bisa divideokan segala macam. Oh, gitu Karena ya. kebanyakan barang-barang yang awak jumpa ini, barang-barang yang saya jumpa ini Om, dibilang contoh nih macam aku kemarin duduk di pokok nangka ini nih istirahat kerja. Ya udah aku lihat di ujung sana tuh ada barang nih kan. Ya udah aku ambil. Di pohon apa tuh? Pohon sana juga pohon nangka Om. Pohon nangka. Jadi pohon mangga itu bukan? Bukan. Pohon nangka ya? Jadi dibilang ya macam kemarin karena aku istirahat sama si David temanku, ada si Ricky satu lagi kan. Istirahat di mana? Di pos satpam kan, Pos itu ya? pos depan itu kan. Bentar ya, aku ada yang mau ambil, aku bilang. Aku ambil. Di saat itu aku pun salah memang. Masih belum kunyata kan barang itu, aku ambil. Orang itu cuma ngelihat sampah aja, daun-daun nangka itu. Gaya dia kayak mana gitu? Gaya
jam. Harganya ini dia. Sampah, suruh ngambil air Suruh ambil di air. dalam gelas. Ya. Udah gitu dimasuk sama dia gini. Oh, sampah itu tadi. Dimasuk ke dalam. Ah, Agak lama ah. baru keluar benda. Oh, di gelas itu ada air. Ada air. Oh, Biasa baru air. masukkan sampah. Sampah. Oh, baru keluar benda. Iya. Oh, gitu. Ku masukkan ke dalam air. Udah aku masukkan berapa menit udahlah berubah lah dia. Jadi barang-barang itu contoh macam keris, macam batu-batu itu tuh, barang-barang seperti itulah kan. Jadi nggak semua konten-konten itu contoh seperti penarik-tarikan barang, contoh yang macam Langsung orang itu, Jen, ya? wah gini segala macam langsung. Sebenarnya itu tapi ya gimana kita bilang kan, namanya kan mereka itu aja sekedar buat hiburan ya. Ya. Itu hak mereka kan. Ya, ya. Cuman kan karena kita pengen maunya yang real seperti itu. Tapi bisa bisa. Suatu saat itu dibilang kita angkat barang, ya. kita tunjukkan, kita videokan, itu Sekali bisa. lah, ya. Sekali itu bisa. Ada tempatnya gitu kan. Biar penonton ini pun yakin itu Jen ya. Jadi sekali-sekali bisa lah ya. Oh, ular. Salah, sana. Ada ular. Bukan ngomong kau Him. Oh, nggak bisa ular ini, Pip. Ular piper ya, Om. Ular piper, Pip. Jangan dilempar Jangan gitu. dilempar gitu. Alah, naik lagi di ke atas kan. Pip. Apa biar aja Pak tidur jatuh. Video. Ini ke atas sih. Ada. Udah. Nggak ada bisanya tuh. Enggak ada. Takut. Lah tidak bisa. Lagi enak. kok. Dia adalah. Ada. Ada bisanya tuh. Ya mestinya. Lagi lah. Pak Wel. Ada ular. Udah ada. Tiba-tiba ada ular. Dilempar sama David. Jadi ini pas hari Jumat ya. Kebetulan ada ular. Berbahaya juga nih. Nggak apa-apa tuh Jen. Enggak lah, namanya ini pun tidak mau hidup. Oh, nggak apa-apa ya. Ya udahlah. Nah, ini lokasi di bawah Ponangka nih. Man dia Pit, nantinya tuh kepala. Nggak apa-apa ya. Ya udahlah. Kita mainkan lagi. Itu nggak apa-apa lah. Jangan ganggu lah. Cuman lagi buat konten nih. Jangan diganggu. Udah ribuan kali Ponangka nih. Kemarin nggak gini nih. Udah. Jadi itu Om, kalau kita narik barang itu bukan sembarang langsung kita tarik. Setiap barang-barang pusaka atau peninggalan orang dulu kan ditanam entah pakai peti atau pakai guci, ditanam. Tapi ada yang nungguin itu ya seperti perewangannya, jin-jinnya itu Om. Kodamnya lah ya. Kodam-kodamnya. Contoh banyak nih barang nih Om, banyak seperti ada pedang, ada yang macam-macam yang kemarin Dalam saya satu jumpa peti di sana, lah. dalam satu peti, dalam satu tempat itu. Itu ada yang nungguin, yang ngejagain barang itu. Jadi pas nanti diambil itu gimana caranya? Itu ada penunggu barangnya. Apakah kita pinta sama dia? Apakah izin kita sama dia? Jadi banyak juga Om barang itu. Kalau seandainya barang itu sudah kita nyatakan ataupun sudah kita tarik, banyak barang itu yang isinya nggak ada, jadi kosong. Maksud dinyatakan itu gimana? Ditarik dari atas itu Om, itu kan ditanam sama mereka kan kita pakai duit perlihatkan juga, lah kita ya. perlihatkan. Tapi barang itu isinya udah nggak ada. Jadi kalau isinya udah nggak ada itu berarti kodam itu nggak ikut gitu. Karena kenapa? Ada sistem orang yang narik barang itu, dia model nariknya tuh kalau bahasa kita tuh di dalam dunia nyata tuh ngerampok, Paksa lah. main paksa. Kita kalahkan jin itu untuk kita ngambil barang tadi. Contoh macam seandainya kita kena begal nih, Begal. ada motor begal, sepeda motor. Jadi kita naik sepeda motor, kita dibegal tengah jalan. Pasti kita ditodong nih sama tukang begal itu. Kau mau sayang nyawa apa mau kasih ke kendaraan gitu kan? Ya udah ambil aja kendaraanku. Seperti itu juga Om, dalam dunia mereka itu seperti itu juga. Daripada nanti aku yang susah, udah kasih aja barang itu. Kalau seandainya yang narik itu lebih kuat gitu Om daripada
yang jaga barang itu. Iya. Tapi kebanyakan kalau saya memang bangsanya saya maling-maling aja om, saya ambil-ambili. Emang ada kodamnya di situ. Memang kodamnya itu jadi kalau seandainya kodam itu nggak ada, jadi contoh nih macam keris-keris seperti gaman-gaman semar-semar mesem itu om. Sebetulnya kalau untuk dibeli-beli banyak seperti itu. Di Jawa-Jawa itu banyak seperti itu dibuat. Potong dulu. Inilah misalnya Bang Jenny mau menarik sesuatu, mungkin kan ada dilihat gitu. Tanda-tandanya itu seperti apa, Ruman? Kalau tanda-tandanya itu contoh ya mungkin kan bisa ngelihat, saya kan bisa ngelihat nih om. Jadi kalau sekian banyak, contoh saya duduk di tempat ini, macam kemarin kan tempatnya di situ tuh om. Ya udah itu mungkin macam ada timbul seperti cahaya, ada cahayanya warna hijau, ada nanti tuh cahayanya warna merah, ada cahaya warna kuning. Itu cahaya-cahaya itu om ada artinya deh om. Biasanya cahaya yang warna hijau itu dia lebih kuat dia itunya, energi barang tadi atau benda tadi. Katanya kalau hijau itu baik gitu apa gimana tuh? Kalau itu ya nggak tahu juga kita om baik buruknya benda itu. Sekarang benda itu tergantung sama orang yang megangnya. Gitu. Nah, contoh macam pisau gitu kan, dibuat motong ikan kan baik dia, tapi jangan dibuat untuk bunuh orang gitu kan. Seperti itu dia om. Jadi misalnya gini lah Jen, adalah orang dulu lah ya, orang kerajaan lah misalkan. Jadi dia membuat satu pedang lah misalnya, keris atau pedang. Jadi dia disimpan. Jadi untuk menyimpan itu supaya ditaruh dia kodam di situ supaya apa? Supaya jangan hilang gitu ya. Ada yang nyuri apa gimana? Kalau cerita tentang empu-empu itu om, zaman dahulu seperti inilah. Pernah kita dengar seperti pedang-pedang, contoh macam di film-film dibuat seperti pedang Nogososro atau seperti dibilang pedang Naga Puspa. Apakah ada nggak barang-barang seperti itu? Contoh seperti kujangnya Prabu Siliwangi, apakah ada nggak seperti barang-barang yang ditontonkan di film-film itu? Sebenarnya itu ada, tetapi mereka dibilang ya kalau dalam istilahnya ada yang bangsanya dibilang tapa berata dia om. Dia cuma sekedar sirna, punah musnah dia gitu aja. Musnah barang itu. Jadi bagaimana kalau seandainya saya punya nih om, saya punya keris Prabu Siliwangi tadi ataupun dibilang apa namanya? Dalam bahasa mereka senjata Prabu Siliwangi, kujang Prabu Siliwangi itu. Saya punya nih, om punya. Jadi mana nih yang asli? Punya saya apa punya om yang asli? Kan seperti itu banyak pertanyaan orang-orang kan seperti itu. Jadi barang-barang itu om dibilang sebenarnya kalau dibuat buatan dari awal mula itu sebenarnya enggak, bukan sebenarnya. Kalau memang yang aslinya mungkin tidak jumpa sama kita. Jadi untuk menjelaskan yang aslinya itu kayak mana ya? Kalau dibilang yang asli apa tidak, kalau untuk sekarang ini Allah a'lam om. Kita tidak tahu mana yang asli enggak atau enggak. Tetapi setiap empu-empu tadi kan punya murid. Murid-murid tadi juga mengikuti jalannya empu tadi. Dan murid-murid ini kan bakalan menjadi empu-empu juga, pembuat-pembuat ahli besi ataupun dibilang pandai-pandai besi. Jadi mereka buat besi itu sebagian ada yang untuk memang sekedar untuk senjata, ada yang sebagian untuk pusaka. Contoh mereka membuat besi itu tidak ditempah tidak ditempah pakai martil, pakai apa. Ya mungkin dengan amalan-amalan mereka. Contoh ya mungkin macam keris itu mengapa bisa jadi seperti keluk-keluknya, diurut mereka aja gitu om. Dulu waktu pas saya belajar di daerah Ekanopan sana, saya juga pernah belajar sama kakek di sana. Sumatera tuh ya? Ya daerah Riau ya Sumatera om ya. Ekanopan itu kan. Jadi di Ekanopan itu saya belajar di sana, yaitu ditunjukkan sama kakek itu. Tangannya berdarah kan, tiba-tiba cuma disapunya aja pakai ludahnya hilang. Tapi tetap berdarah. Jadi gimana caranya, kayak saya tanya. Ini caranya seperti ini Jen. Jadi barang-barang itu buatnya nggak gampang katanya untuk dibuat jadi untuk keturunan. Ya udah cuman besi itu aja digini-ginikannya aja. Ya jadi najamkannya dia nggak pakai batu gosok om, cuman dilengketkannya ke ketiak itu langsung tajam. Itu kan nggak sembarang. Iya kan jadi dia ada bacaan pertanyaan komentar netizen itu yang mengatakan tidak ditunjukkan pengangkatannya itu, penarikannya itu ya itu terserah ya live-nya itu terserah mereka lah om kan.
Cuman mau kita nggak janji lah. Nah, kita nggak Nanti janji. sekali-sekali Boleh, kita boleh. akan tunjukkan agennya agar mereka pun nggak curiga atau gimana ya kan. Mungkin pikirnya bohong, jadi langsung kita nyatakan ya kan Jen.